Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Baik, hari ini saya akan membacakan tentang fikih Islam ya. Dan pertama ini adalah membahas tentang al-muqaddimah fit thahara, yaitu permulaan tentang toharo, yaitu bersuci. Baik, saya bacakan kitabnya ya. Ini adalah kitab Adabut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifut thahar, definisi dari toharo. At-taharatu lughatan, at-tahara dalam bahasa yaitu an-nadhafah, yaitu bersih. Wa takhallus minal adnasi hasiyatan kanat kan najis, dan membersihkan dari kotoran, baik itu secara zahir ya ataupun batin ya. Hasiyatan kanat kan najisi, ya itu terlihat seperti najis ya. Wa ma'nawiyatan au ma'nawiyatan, atau bangsa maknawi, kal uyubi, seperti aib-aib. Nah, ini juga dibersihkan ya. Itu yang disebut dengan at-thahara, yaitu bersuci. Wa taharatu syar'an, dan tohara menurut syariah istilahnya yaitu fi'lu ma tustabahu bihi shalah, yaitu mengerjakan sesuatu yang diperbolehkannya dengan itu mengerjakan sholat. Au ma fi hukmiha, atau sesuatu yang ada dalam hukum-hukum sholat. Kal wudu'i, sebagaimana wudu, seperti wudu, liman kana ghair mutawaddiin, bagi orang yang tidak mempunyai wudu, wal ghusli, dan seperti mandi, liman wajaba alaihil ghuslu, bagi orang yang wajib baginya mandi, wa izalatin najasa, dan menghilangkan najis, anis saubi, dari pakaian, wal badani, dan tubuh, wal makani, dan tempat. Inayatul Islam bin nadhafah wa thahara. Nah, ini adalah perhatiannya Islam tentang kebersihan dan bersuci. Laqad i'tanal Islam bit thahara wan nadhafah inayatan tammah. Ya, jadi Islam itu sangat memperhatikan bersuci dan membersihkan, kebersihan. Nah, sangat-sangat Islam itu memperhatikan ya. Wa yadharu dalika mimma yali, dan jelas itu sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu al-amru bil wudu, yaitu perintah untuk berwudu. Li ajli sholati, untuk ketika akan mengerjakan sholat maka perintah wajib wudu ya, membersihkan hadas kecil dan hadas besar pastinya ya. Al-amru bil wudu li ajli sholati kulla yaumin iddata marrat. Nah, yang pertama ya, Islam itu sangat memperhatikan kebersihan ya. Bukti pertama yaitu perintah untuk berwudu ketika akan sholat. Nah, kita sholat satu hari ada 5 waktu. Nah, jadi 5 kali kita membersihkan tubuh kita, yaitu dengan berwudu, menghilangkan hadas kecil. Ya, itu kan apalagi anggota wudu itu adalah dohir ya, seperti muka itu kita sering kena debu, kemudian tangan juga sering mengerjakan sesuatu. Nah, itu kan Islam itu sangat memperhatikan akan bersuci ya, apalagi anggota-anggota wudhu itu yang sering terkena debu, terkena kotoran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini adalah surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-6. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, ketika kalian akan mengerjakan sholat, falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian, ilal marafiqi, hingga siku-siku. Jadi siku-siku ini harus terkena air ya, dibasuh dengan air wudhu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, diusap ya, jadi hanya mengusap, ketika mengambil air kemudian buang dan diusap. Nah itu wamsahu biru'usikum, dan usaplah dengan air wudhu ya, seperti ini, mengusap dengan air wudhu. Wa arjulakum, dan juga, nah ini kembali ke falsilu, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, hingga mata kaki ya. Kemudian yang kedua, ini adalah al-hissu alal husli, pembagian mandi, fi kasirin minal munasabat, banyak sekali pembagian mandi, maksudnya ini yang diwajibkan mandi ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, dan ketika kalian itu junub, maka bersucilah, yaitu mandilah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, lillahi ala kulli muslimin ayyaltasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yasilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Nah, karena Allah ya, dilakukan ini karena Allah, bagi setiap orang muslim itu hendaknya mandi dalam 1 kali dalam seminggu, itu membasuh apa? Membasuh fihi ra'sahu, kepalanya dan tubuhnya. Jadi ini mandi keramas itu ya, itu lebih baik, maksudnya sunnah 1 minggu itu 1 kali mandi dan keramas. Kalau setiap hari tambah diperbolehkan ya, karena itu akan membersihkan semua dari rambut hingga tubuh kita. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu al-amru biqasil azfar, yaitu perintah memotong kuku. Wa nadhafatul asnan, dan apa? Membersihkan gigi. Wa taharatu siyab, dan mensucikan baju ya, yang kotor bajunya, yang kena najis, nah itu disucikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 fitrah manusia ya. Fitrah manusia itu ada 5. Yang pertama al-khitan, yaitu khitan, wal istihdad, dan mencukur bulu kemaluan ya ini, wa tanful ibto, dan mencabut bulu, ini mencukur ya, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar, dan memotong kuku, wa qasus syarib, dan mencukur kumis. Ini merawat kumis. Nah, ini adalah fitrah dari apa? Kebersihan manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi dalam tubuh kita itu dibersihkan semuanya ya, maksudnya dari ketika kuku kita panjang maka harus dipotong agar bersih. Selanjutnya hikmatu tasyri'it thaharah, hikmah disyariatkannya thaharah, bebersih, bersuci. Yang pertama apa? Laqad syara'al islamu thaharah li hikamin katsirah nadkuru minha ma yali. Nah, Islam itu menganjurkan, mensyariatkan thaharah, bersuci, li hikamin katsirah, karena banyak hikmah di dalamnya. Nadkuru minha, kita akan menyebutkan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu anna thaharata min dawa'il fitrah, karena thaharah, bersuci, itu adalah kebutuhan fitrah manusia. Fal insanu yamilu ilan nadhafa, manusia itu pasti condong pada kebersihan.
yamilu ilan nadhafa bi fitratihi, karena fitrah manusia itu. Wa yanfiru bi tabaihi minal wasakha wal qadar, dan menghindarkan diri ya secara alami karena apa itu tabiatnya ya, menghindari dari minal wasakha, dari kotoran, wal qadar, dan najis dan hal-hal yang kotor. Walima kanal Islam dinul fitrah, walamma kanal Islamu dinul fitrah, dan adapun Islam itu adalah agama yang suci. Kana tabi'iyan ayya'mura bit-thahara, dan pasti dengan alami Islam itu pasti akan memerintahkan toharo, yaitu bersuci. Wal muhafadzatu 'alan nadhafah, dan menjaga kebersihan. Itu ya. Itulah hikmah yang pertama, bahwa fitrah manusia itu condong pada kebersihan. Kemudian yang kedua, al-muhafadzatu 'ala karamatil muslim, yaitu menjaga kemuliaannya seorang muslim. Wa 'izzatihi, dan kehormatan seorang muslim. Fannasu yamiluna bitabaihim ilan nazif, dan maka manusia itu mereka semuanya condong karena tabiat mereka pada kebersihan ya. Wa yarghabuna bil istima'i ilaihi wal julusi ma'hu. Wa yarghabuna bil istima', dan mereka tuh senang untuk berkumpul pada yang bersih, wal julus ma'hu, dan duduk pada tempat yang bersih. Wa yakrahunal wasikha, dan pasti mereka manusia itu membenci kotoran yang kotor. Wa yahtaqirunahu, dan meremehkan hal yang kotor. Wa yanfiruna minhu, dan akan lari dari yang kotor. Wala yarghabuna bil julusi ilai, dan tidak senang duduk di tempat yang kotor. Walamma kanal Islamu harisan ala karamatil mu'min, dan karena itu Islam itu menjaga pada kemuliaannya seorang mukmin, wa izzatihi, dan kemuliaannya seorang mukmin, amarahu bin nadhafa, maka Islam itu memerintahkan untuk kebersihan. Amarahu bin nadhafa, memerintahkan untuk menjaga kebersihan. Liyakuna baina ikhwanihi azizan kariman, ya, supaya seorang mukmin itu ada pada teman-temannya, di antara teman-temannya itu menjadi orang yang mulia. Ya, ketika orang bersih maka orang kan senang ada di sampingnya, ada di sekelilingnya. Itu. Baik. Selanjutnya ya, yang ketiga ya, al-muhafadzatu 'ala shihah, akan menjaga kesehatan. Fanadhafatu min ahammil asbabi alladhi tuhfadul insanu minal amrodi. Maka kebersihan itu adalah salah satu hal yang terpenting dari sebab-sebab yang menjaga manusia itu dari sakit ya. Kalau kita ingin sehat maka kita harus hidup bersih. Tuh ya. Li'annal amrada aksaruma tantashiru bainan nasi bisababil awsakhi wal aqdari. Karena penyakit-penyakit itu kebanyakan ya karena ada di sekeliling manusia itu hal-hal yang kotor, yang jorok. Nah, itu adalah penyebab penyakit ya. Fatandiful jism wa ghuslul wajhi wal yadaini wal anfi war rijlaini. Nah, maka membersihkan tubuh ya, seperti membasuh wajah, kedua tangan, kemudian membersihkan hidung juga, war rijlaini, dan kedua kaki, wahadil a'dha, dan anggota-anggota ini allati tata'arradu lil waskhi kasiron. Ini adalah anggota-anggota yang cepat terkena kotoran ya. Iddatu marratin kulla yawmin yaj'alul jism hasinan minal amrad. Ketika kita sering
membersihkan jisim kita dengan wudhu misalnya, maka tubuh kita akan terjaga dari rasa sakit, ya. Kemudian yang keempat, al-wuqufu baina yadayillah tahiron nadifan. Kita akan menjadi hamba Allah yang suci dan bersih. Li'annal insana fi salatihi yukhatibu rabbahu wa yunajihi. Karena manusia itu fi salatihi, ketika salatnya, yukhatib itu berbincang-bincang dengan Tuhannya. Yukhatib rabbahu, berbincang-bincang dengan Allah. Wa yunajihi, dan membisikkan, menceritakan rahasianya kepada Allah. Fahuwa hariyun ayyakuna tahiruz zahir, maka layaklah bagi seorang mukmin yang akan sholat itu suci baik zahir dan batin. Nadhiful qalb wal jism, yaitu bersihnya hati dan jisim. Li'anna Allah ta'ala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, yang membersihkan dirinya dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, orang-orang yang bersuci. Itu ya. Li'annallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi tentang bersuci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.